Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-34. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-17 saja. Demikianlah firman Tuhan. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyatakan kebenaran di tengah ketidakbenaran adalah sebuah hal yang sulit. Mengapa? Karena kebenaran yang kita sampaikan akan diragukan dan dicari titik celah kesalahannya, baik dari waktu, tempat, latar belakang, cara, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kebenaran ini disampaikan oleh satu orang dan ketidakbenaran ini dianut atau dimiliki oleh banyak orang, maka satu orang ini harus berusaha mempertahankan dan membela kebenaran tersebut dengan yang disebut fenomena, realita, dan fakta yang ada. Demikian dengan cerita yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-34. Menjelaskan bagaimana seorang buta sejak lahir dan disembuhkan oleh Yesus sehingga dapat melihat. Kemudian ia dipanggil oleh orang Yahudi, khususnya orang Farisi, untuk menjelaskan bagaimana ia disembuhkan dari sakitnya tersebut. Dan waktu itu bertepatan dengan hari Sabat. Orang Yahudi melakukannya karena tidak percaya kepada kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan, apalagi hari Sabat. Pertama, orang Yahudi bertanya kepada orang yang baru saja dapat melihat. Jawabannya adalah, ia adalah seorang nabi. Orang Yahudi tidak percaya. Kedua, kemudian orang Yahudi bertanya kepada orang tua yang telah disembuhkan matanya. Dan jawabannya adalah, diminta bertanya kepada anaknya sendiri karena sudah dewasa. Orang Yahudi tidak percaya. Ketiga, orang Yahudi bertanya lagi kepada orang yang disembuhkan matanya, bagaimana ia dapat melihat. Jawabannya adalah tidak tahu. Orang Yahudi tidak percaya lagi. Pada akhirnya, orang Yahudi mengejek orang yang disembuhkan tersebut dengan menganggap dia adalah murid Yesus, dan mereka, yaitu orang Yahudi, adalah murid Musa, yang memiliki arti bahwa segala sesuatu tentang Mesias mereka mengetahui dan memahami, serta menganggap Yesus bukan Mesias. Kemudian orang Yahudi meminta orang yang baru disembuhkan dari kebutaannya untuk pergi, padahal apa yang dikatakannya adalah benar. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kita mengatakan sebuah kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, hanya Yesus yang memberikan keselamatan, hanya Yesus yang memberikan damai sejahtera, hanya melakukan kehendak Yesus, kehidupan kita mengalami sukacita dan lain sebagainya. Tidak sedikit orang yang tidak percaya. Mereka meragukan perkataan kita, mereka mencari titik celah kesalahannya, bahkan mereka mengesampingkan dan mencela kebenaran yang diungkapkan. Kebenaran yang sejati akan diuji oleh waktu, konsistensi, prinsip, dan pengetahuan. Pada akhirnya akan bertahan. Demikian dengan iman kita yang mengakui kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan sekaligus Nabi, di mana telah teruji. Maka dari itu, tetaplah percaya kepada Yesus dan siap sedialah mempertanggungjawabkan iman kita kepada dunia, walaupun tidak sedikit yang meragukan, bahkan tidak percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur telah percaya kepadamu. Kami telah mengalami kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Ajarkan kami dapat mempertahankan dan membela kebenaran iman kami di tengah dunia, supaya mereka melihat bahwa Yesus adalah kebenaran sejati yang telah teruji, sehingga nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.